Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam ibadah ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami masih membahas topik bukti bahwa Yesus adalah Allah, dan kami sampai pada pembahasan di mana Yesus menggunakan kata-kata I am atau aku adalah, yang boleh dikatakan merupakan satu klaim bahwa dia adalah Allah sendiri atau Yahweh sendiri. Tuhan, kami menyadari bahwa topik ini sukar, dan kami mohon pencerahan-Mu yang khusus untuk kami semua, juga bimbingan-Mu yang khusus untuk hamba-Mu dalam menyampaikan firman, supaya bisa menyampaikannya dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya. Dan kiranya Engkau memberikan pengurapan dan memberikan kuasa, sehingga firman ini tidak keluar untuk kembali dengan sia-sia, tapi tertanam tumbuh berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Dan dalam kami mendengar, biarpun pelajaran sukar, tolong supaya kami bisa punya hati yang terbuka dan konsentrasi yang sebaik-baiknya dari awal sampai akhir, dan secara khusus terang secukupnya supaya kami bisa mengerti mengapa ayat-ayat ini bisa menjadi dasar bahwa Yesus itu adalah Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan kami dalam acara firman ini, supaya apapun yang setan lakukan, firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Um, ini adalah pelajaran minggu lalu ya. Mengapa kok saya menunjukkan pelajaran minggu lalu? Karena kita loncat 4 minggu ya. Jadi saya memang menyuruh untuk saudara mengulang supaya bisa mengikuti, tetapi apakah saudara mengulang atau tidak, saya tidak tahu. Jadi saya akan berikan garis besarnya saja, ya, baru nanti melanjutkan dengan pelajaran yang seharusnya memang untuk hari ini. Di samping itu ada alasan kedua, bahwa pada minggu lalu itu ada sesuatu yang membingungkan saya, yang kalau saudara ingat, Calvin mengatakan bahwa kata EY itu future tense, tetapi waktu saya cek di dalam Bible Works, ternyata itu imperfect tense. Dan waktu itu saya tidak ada waktu untuk memikirkan ya. Saya cuma heran, dan ya saya terpaksa harus jalan terus. Tapi itu saya betulkan di sini dan akan saya jelaskan juga pada waktu saya mengulang secara singkat, secara cepat khotbah minggu yang lalu. Ya. Jadi kita dalam minggu yang lalu sudah dalam 4 minggu yang lalu itu sudah membahas ayat-ayat di mana Yesus menyebut dirinya I am atau aku adalah. Nah, ada dua kelompok ayat-ayat yang seperti itu ya.
Eh, ini yang pertama ya, kelompok pertama. Seri 7 atau aku adalah yang diucapkan oleh Yesus dalam Injil Yohanes. Dalam seri 7 ini kata I am diikuti dengan suatu penggambaran tentang diri Yesus. Saya berikan contoh di sini ya. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door. I am the good shepherd dan sebagainya. Lalu ada kelompok yang kedua, dan dalam kelompok kedua ini Yesus menggunakan kata I am atau aku adalah tanpa diikuti penggambaran apapun untuk dirinya sendiri. Misalnya dalam Yohanes 8:24-28, kata-kata akulah dia ini bukan terjemahan yang hurufiah ya. Seharusnya ego eimi dan seharusnya adalah terjemahannya adalah I am. Yohanes 8 ayat 58, bukan aku telah ada, tapi aku ada, laki-laki ego eimi atau I am. Ini juga akulah dia, bukan akulah dia sebetulnya, tapi I am. Ya. Nah, terjemahan hurufiah dari semua bagian yang saya garis bawah itu adalah I am ya. Nah, sebetulnya ada teks lagi, tapi ini tidak terlalu penting karena ini pengakuan Yesus bahwa dia adalah Mesias. Sekarang saudara, saya hubungkan penggunaan kata-kata ego eimi oleh Yesus ini dengan Keluaran 3 ayat 14 ayat 15. Apa hubungannya I am ini dengan Keluaran 3 14 15? Dalam Keluaran 3 14 15 ada kata-kata aku adalah aku. Dan ini dikeluarkan oleh Tuhan, dikatakan oleh Tuhan pada waktu Musa menanyakan namanya dia. Lalu akulah aku. Lalu ayat 15, Tuhan huruf besar semua itu Yahweh. Jadi jelas memang kata-kata I am who I am dan kata nama Yahweh itu mestinya memang berhubungan erat. Karena ditanya namanya, mula-mula dia mengatakan aku adalah aku, lalu akulah aku, lalu Yahweh. Jadi ini pasti memang berhubungan erat. Jadi kalau kita poin 4 ini membahas I am dan poin sebelumnya, poin ketiga membahas Yesus sebagai Yahweh, memang dua poin ini sebetulnya berhubungan erat. Nah, saudara, sekarang yang ingin saya sorot ini ya, sebetulnya terjemahnya I am atau I will be. Ya, kalau I am itu bentuk present. Kalau I will be itu bentuk future, akan datang. Terjemahan dari Kitab Suci Indonesia, aku adalah aku, sebetulnya tidak tepat. Dalam bahasa Ibrani, kata-kata yang digunakan adalah eye, asher, eye. Kata eye merupakan suatu kata kerja dalam tensa yang akan datang. Future tense. Dan sebetulnya kalau tensa yang akan datang berarti I will be, bukan I am kan. Aku akan jadi, atau aku akan menjadi. Kata asher, ya, berarti who atau whom atau which atau that. Yang terjemahnya yang. Jadi asher, eye, asher, eye, berarti I will be that I will be. Aku akan jadi yang aku akan jadi. Tapi kebanyakan kitab bahasa Inggris menerjemahkan bukan dengan bentuk yang akan datang, tapi menggunakan bentuk present. Ya, King James, ESV dan sebagainya ini I am who I am atau I am that I am. Bentuk present. Aku adalah yang aku adalah. Nah, ini kata-kata Calvin yang kemarin saya bingung ya. Yang mengatakan kata kerjanya dalam bahasa Ibrani adalah ada dalam bentuk yang akan datang. Future tense. Ya. Tetapi kalau dilihat dalam Bible Works, maka kata ey itu ada dalam imperfect tense. Mengapa Calvin mengatakan future tense? Coba kita lihat ya. Ini ya, ey ya.
berasal dari kata haya. Lah, verb bagian bawah itu ya verb call imperfect. Jadi memang EY, asyar, EY. Ini EY yang pertama, ini asyar, ini EY yang kedua. Nah, ini juga sama saja, imperfect tense. Lalu kenapa Calvin mengatakan future tense? Saya waktu itu bingung karena tercampur aduk di dalam pikiran saya antara imperfect tense di dalam bahasa Ibrani dan imperfect tense di dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, imperfect tense itu tindakan yang berlangsung terus-menerus di masa yang lalu. Kalau aorist tense itu tindakan yang terjadi pada masa lalu, tapi tindakan sesaat. Kalau imperfect tense berlangsung terus-menerus, tapi di masa yang lalu. Tapi ini sama sekali berbeda dengan imperfect tense di dalam bahasa Ibrani. Jadi saya akan memberikan penjelasan yang bagian ini minggu lalu tidak ada, saudara ya. 3 poin ini ya. Ini semua tidak ada. Ya, saya akan bacakan, saya kutip dari beberapa sumber ya. Bahasa Ibrani modern menggunakan kata kerja yang sama dengan bahasa Inggris. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Namun dalam bahasa Ibrani Alkitab, mereka hanya memiliki 2 tensa, perfect dan imperfect. Tensa masa lalu, sekarang, dan akan datang berhubungan dengan waktu. Tapi tensa kerja bahasa Ibrani Alkitab, perfect dan imperfect, berhubungan dengan tindakan. Suatu perfect tense adalah tindakan yang telah selesai. Sedangkan suatu imperfect tense adalah suatu tindakan yang belum selesai. Jadi perfect tense itu masa lalu ya, sudah selesai. Dalam bahasa Ibrani itu tidak ada pembedaan antara past tense, perfect tense, dan bahkan past perfect tense. Jadi kalau perfect tense itu bisa diterjemahkan sebagai past tense biasa, bisa diterjemahkan perfect tense, bisa diterjemahkan sebagai past perfect tense. Tapi cuma ada 2 tense, perfect tense dan imperfect tense. Kalau perfect tense itu tindakan yang telah selesai, berarti di masa lalu, maka suatu imperfect tense adalah suatu tindakan yang belum selesai. Berarti sedang terjadi, present, atau akan datang. Jadi sangat beda antara imperfect tense dalam bahasa Yunani yang menunjuk tindakan yang berlangsung terus-menerus pada masa lalu. Tapi imperfect tense dalam bahasa Ibrani, tindakan yang belum selesai. Berarti bisa present, bisa future. Sangat beda. Saya lanjutkan. Ini membuat penerjemahan kata-kata kerja menjadi sulit karena tidak ada tensa yang setara dalam bahasa Inggris. Pada umumnya perfect tense diterjemahkan ke dalam past tense dalam bahasa Inggris dan imperfect tense diterjemahkan ke dalam waktu sekarang atau present atau masa depan future. Karena suatu tindakan mungkin telah selesai atau mungkin telah dimulai tapi belum selesai. Jadi dalam bahasa Ibrani, imperfect tense itu memang bisa present, bisa future. Jadi waktu Calvin mengatakan future, tidak salah. Benar itu. Saya berikan sumber yang kedua ya. Kata kerja imperfect biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu tindakan yang tidak atau belum selesai. Atau suatu tindakan yang atau terjadi pada saat ini atau present, atau akan terjadi di masa depan atau future. Bisa present, bisa future. Dalam bahasa Ibrani Alkitab, kata kerja imperfect pada umumnya digunakan untuk menjelaskan tindakan yang belum selesai atau tindakan yang terjadi pada saat ini atau di masa depan.
Dalam kutipan yang ketiga dari buku bahasa Ibrani yang digunakan dosen saya pada waktu mengajar Ibrani semester pertama ya. Menahem Mansur mengatakan imperfect tense. Pada dasarnya imperfect tense menunjukkan suatu tindakan yang tidak atau belum selesai. Dan dengan demikian dapat digunakan untuk menunjuk pada lebih dari sekedar suatu tindakan sederhana di masa depan. Dalam beberapa konteks misalnya, dapat digunakan untuk mengungkapkan tindakan yang terus-menerus terus-menerus pada saat ini atau present. Tapi pada titik ini, kita akan menganggapnya hanya sebagai pengungkapan suatu tindakan di masa depan. Ya, jadi dengan ini saya sudah menjelaskan apa yang pada 4 minggu yang lalu itu saya bingung kenapa imperfect tense padahal Calvin mengatakan future tense itu karena kekacauan di sini antara imperfect tense di dalam bahasa Yunani dan imperfect tense di dalam bahasa Ibrani. Tapi dengan ini saya sudah menjelaskan apa yang pada 4 minggu yang lalu belum saya jelaskan. Ya, lalu yang bagian selanjutnya ini sama semua ya. Pulpit Commentary menganggap I am who I am terjemahan yang terbaik ya. Dan memang perlu diingat bahwa Allah itu ada di atas waktu. Jadi yang masa akan datang pun bagi dia itu present gitu ya. Jadi menerjemahkan I am who I am itu tidak ada masalah sama sekali. Ya. Um, ya, Allah di atas waktu. Dan karena itu bagi dia I am dan I will be itu sama. Tidak ada masalah. Sebetulnya mau diterjemahkan I will be that I will be boleh. I am who I am boleh. Tapi public commentary tadi mengatakan yang paling bagus ya terjemahan I am who I am. Dan mungkin karena itu maka Yesus sendiri eh, dalam perjanjian baru selalu menggunakan kata-kata ego eimi. Ya, I am itu saja. Dari I am who I am disingkat I am itu saja. Ya. Saya kira yang sini tidak usah saya bahas. Ya. Dan sekarang kita baru akan masuk di dalam pelajaran hari ini yang sesungguhnya ya. Jadi ini bukti-bukti bagi Allah section yang ke-14, pembahasan IM yang kedua. Ya. Sekarang sudah poin B ya. LXX atau Septuaginta menerjemahkan kata E yang pertama dalam Keluaran 3:14 sebagai ego eimi atau I am. Ini kata-kata dari Walter Martin, terjemahan Septuaginta dari Keluaran 3:14 dari kata Ibrani eye menggunakan ego eimi sebagai kata yang sama artinya dari aku adalah ya. Jadi eye ego eimi aku adalah ya. Ini ya kalau saya gambarkan seperti ini ya Keluaran 3:14 eye asher eye eye itu I am asher itu who eye itu I am. Jadi aku adalah yang aku adalah. Lah yang di sini ini dalam Septuaginta diterjemahkan ego eimi atau hanya I am ya disingkat gitu ya. I am atau aku adalah. Nah, tapi Robert Bowman berkata bahwa para saksi Yehova justru memberikan argumentasi bahwa terjemahan LXX terhadap kata EY dalam Keluaran 3 ayat 14 ini bukan ego eimi atau I am, tapi who on. Who on the being atau the one who is. Tetapi kata-kata saksi Yehova ini laki-laki hanyalah setengah kebenaran. Karena sebetulnya LXX menerjemahkan E yang kedua dengan who on. Tapi E yang pertama dengan ego eimi. Kenapa dia tidak bicarakan yang pertama?
Robert Bowman dalam bukunya ini mengatakan sebagai berikut. Tetapi ini tidak menceritakan seluruh kebenaran. Biasa kalau saksi Yehova seperti itu ya. Menceritakan sebagian kebenaran. Half truth itu bisa a whole lie. Sebagian kebenaran itu bisa setengah kebenaran, bisa seluruhnya dusta. Apa yang sebetulnya dikatakan oleh teks itu dalam Septuaginta adalah sebagai berikut. Diterjemahkan secara hurufiah. Dan Allah berkata kepada Musa, aku adalah, itu ego emi, seseorang atau dia yang adalah Hoon. Kalimatnya selalu tidak karu-karuan. Sudah sukar menerjemahkan ini karena perbedaan bahasa ini ya. Dan ia berkata, demikianlah akan kau katakan kepada anak-anak Israel. Seseorang atau dia yang adalah Hoon telah mengutus aku kepadamu. Ini kutipan kedua dari Robert Bowman. Jadi LXX telah menerjemahkan kata EY dengan dua cara yang berbeda. Oleh Ego Emi dan Hoon. Bukan oleh saya kira ya, dengan tapi cocok ini ya. Jadi diterjemahkan dengan dua cara berbeda, dengan Ego Emi dan Hoon. Lalu kutipan yang ketiga dari orang yang sama, argumentasi yang terlebih dahulu menunjukkan anggapan saksi-saksi Yehova bahwa suatu penghubungan dengan Keluaran 3 ayat 14 harus didasarkan kepada teks bahasa Ibrani. Tetapi tidak ada alasan untuk membuat anggapan seperti itu. Yohanes bisa memilih untuk menggunakan terjemahan Septuaginta dari EY dalam pemunculan pertamanya dalam Keluaran 3 ayat 14 sebagai ego emi untuk melaporkan kata-kata Yesus kepada orang-orang Yahudi dalam Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58 itu yang dia berkata, before Abraham was, I am. Sebelum Abraham ada, aku ada. Ya, jadi dia sudah ada sebelum Abraham gitu ya. Perlu diketahui bahwa Septuaginta sudah digunakan secara luas pada zaman Yesus. Dan Yesus sendiri pasti menggunakannya. Dan ia tidak pernah meralat bagian ini. Jadi kebanyakan kutipan-kutipan dari penulis-penulis BB, kalau mengutip perjanjian lama, itu biasanya menggunakan Septuaginta malah. Ingat bahwa bahasa Ibrani itu untuk sementara waktu tidak digunakan sebagai bahasa pembicaraan. Sejak mereka pulang dari Babilonia, mereka berbicara dalam bahasa Aram, dan kantor Yesus juga berbicara dalam bahasa Aram, tapi mereka juga bisa berbicara dalam bahasa Yunani pada zaman Yesus, karena mereka ada di bawah penjajahan Romawi yang menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa pembicaraan sehari-hari. Kalau bahasa tinggi itu menggunakan bahasa Latin. Tapi dalam pembicaraan sehari-hari menggunakan bahasa Yunani, sehingga para rasul pun bisa bahasa Yunani. Memang ada bahasa Yunani-nya yang bagi yang rasul yang terpelajar seperti Paulus, bahasa Yunani lebih bagus. Tetapi Petrus pun bisa menggunakan bahasa Yunani, sekalipun tidak sebagus bahasa Yunani-nya Paulus. Ya, jadi saudara, memang Septuaginta itu digunakan secara luas pada zaman Yesus. Ya, mereka menggunakan bahasa Yunani, mereka bisa bahasa Yunani. Bahasa Ibrani malah berhenti digunakan sebagai bahasa pembicaraan pada saat itu. Yesus ini pasti menggunakannya, jadi dia bicara bahasa Aram, dia bisa bahasa Yunani. Karena itu terjemahan ego emi atau I am atau aku adalah dalam Keluaran 3:14 itu bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang poin yang ketiga. Sekarang kita membandingkan dengan terjemahan Dunia Baru dari Saksi Yehova dari Keluaran 3 ayat 14 yang berbunyi demikian. Maka Allah berfirman kepada Musa,
aku akan menjadi apapun yang aku inginkan. Ini terjemahan apa-apaan saya tidak ngerti ya. Dan dari mana keluar muncul aku inginkan. Kalau aku akan menjadi apapun yang aku inginkan, Allahnya bisa jadi manusia, betul-betul berubah menjadi manusia ya. Bukan dalam arti inkarnasi. Allah bisa berubah jadi malaikat, Allah bisa berubah jadi batu, apapun yang aku inginkan, Allah bisa berhenti jadi Allah. Dan ini semua menjadi kekonyolan. Dan ia menambahkan, inilah yang harus kau katakan kepada putra-putra Israel. Aku akan menjadi telah mengutus aku kepadamu. Ya, jadi kata-kata aku akan menjadi ini nama dari Allah ya. Telah mengutus aku kepadamu, mengutus Musa kepada bangsa Israel. Bagian yang saya garis bawah itu merupakan terjemahan yang ngawur seenaknya sendiri. Itu bukan hanya merupakan terjemahan yang salah, tetapi ditinjau secara teologis pun itu juga sangat-sangat salah. Karena terjemahan itu menunjukkan, saya kira kata seakan-akan ini pasti dibuang ya. Bukan seakan-akan, memang menunjukkan bahwa Allah bisa berubah menjadi apapun yang ia inginkan. Padahal secara teologis, Allah tidak bisa berubah. Yang sempurna itu tidak bisa berubah. Di samping itu terlihat bahwa di sini terjemahan Dunia Baru menerjemahkan berbeda dengan NWT. NWT-nya menerjemahkan I shall prove to be what I shall prove to be. Laki-laki kalau terjemahkan gak karu-karuan ya. Aku akan buktikan menjadi apa yang aku akan buktikan menjadi. Mungkin penerjemah TBB ini bingung bagaimana menerjemahkan kata-kata NWT dalam bagian ini yang memang kacau balau. Jadi kalau saudara bisa bahasa Inggris dan saudara merasa ini kalimat apa? Ya memang kacau memangnya. Bagi saya ini juga kacau. Jadi mereka tidak tahu masih menerjemahkan apa. NWT-nya sudah kacau, TDB-nya lebih kacau lagi. Sekarang poin yang keempat. Dalam Keluaran 3 ayat 14b, Kitab Suci Indonesia berbunyi, akulah, aku telah mengutus aku kepadamu. Nah ini kurang tepat terjemahannya ya. Mestinya seperti dalam NIV, I am has sent me to you. Aku adalah, itu nama Allah ya, telah mengutus aku kepadamu. Nah kata I am di sini adalah kependekan dari I am who I am. Dan dalam kalimat ini kelihatannya digunakan sebagai nama Allah. Nama diri ya. Sama Sri Yahweh. Lalu poin yang kelima, dalam Keluaran 3:15 dikatakan bahwa nama Allah adalah Tuhan huruf besar atau Lord huruf besar, dan ini jelas adalah Yahweh ya, atau YHWH kalau kalau kita mau persis karena kita tidak tahu dengan pasti bagaimana pembacaan 4 huruf YHWH itu. Sekarang Keluaran 3:15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan atau Yahweh, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi kalau dalam um, Islam itu diprokontrakan. Saya pernah tanya pada seorang kiai, Allah itu nama diri, proper name, atau singkatan dari Al-Ilah, the God. Dia bilang yang kedua. Ini kiai ya, bisa bahasa Arab, bisa ngomong bahasa Arab.
Cuma Muslim yang zaman sekarang ini boleh dikatakan hampir semua menganggap itu sebagai nama. Makanya mereka gabung dengan Yakub Sulistyo dari Yahweisme, mau menuntut LAI untuk menghapus nama Allah itu, karena itu dianggap nama Tuhannya mereka. Padahal saudara, orang Arab Kristen sudah menggunakan kata Allah itu sebelum Islam ada. Sekarang mau dimonopoli oleh mereka, Kristen tidak boleh pakai. Pesawatnya Raja Arab Saudi yang banyak tahun yang lalu datang ke Jakarta, di moncongnya ada tulisan huruf Arab, ya bacanya dari kanan ke kiri. Kalaupun saya tidak bisa baca Arab, tapi saya tahu bahwa kata yang pertama itu Allah. Terjemahannya kalau tidak salah, God bless you. Mengapa Raja Arab Saudi sendiri pesawatnya ditulisi kata Allah yang diterjemahkan God? Kalau memang Allah itu nama diri. Kalau memang Allah nama diri, mestinya ditulis Allah bless you. Tapi kenyataannya saya punya fotonya, saudara. God bless you. Diterjemahkan God. Juga di dalam pembukaan UUD 45, kata Allah itu tercantum. Berarti kata Allah itu berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia. Tidak peduli agama apa. Dan karena itu tidak bisa Islam memonopoli kata Allah itu. Tempoh hari saya pernah mengajak Isra dan MYM, dan saya minta kepada mereka untuk mengajak Daging Gadas supaya kita membentuk satu grup WA berkenaan dengan kata Allah. Dan semua bukti-bukti yang bisa didapatkan itu dimasukkan di dalam grup. Jadi kalau nanti LAI itu dituntut atau digugat, maka kami bisa ikut membela LAI gitu. Karena kalau kami tidak boleh menggunakan, kita tidak boleh menggunakan kata Allah, saudara. Ini memusingkan, mau diganti dengan kata apa, saudara? Diganti Elohim. Tidak semua kata Allah itu terjemahnya dari kata Elohim. Apalagi kalau dalam perjanjian baru. Teos di sana. Dalam perjanjian lama pun. Kadang-kadang Elohim, kadang-kadang Eloah, kadang-kadang El, mungkin juga ada Elim, bentuk tunggal atau bentuk jamak, El dan Elim, Eloah dan Elohim, tunggal dan jamak juga. Jadi kalau semua diantem ke Romo Elohim, menjadi tidak cocok dengan teks bahasa aslinya. Kalau dikatakan bahwa kata Allah itu tidak ada di dalam eh, manuskrip Ibrani maupun Yunani, ya jelas tidak ada. Oh ini bahasa kata yang diturunkan dari bahasa Arab kok. Jadi cara argumentasinya si saksi, bukan saksi apa, si Yahweisme ini goblok semua. Tidak ada dalam teks asli itu tentu tidak ada. Dalam bahasa Inggris juga tidak ada kata Allah.
Tapi saya menganggap kata Allah itu adalah kata bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Karena Islam merupakan agama mayoritas. Ada banyak kata-kata Indonesia yang berasal dari kata bahasa Arab. Yo, kalau kata Arab tidak boleh pakai. Nanti kata Nabi dan pakai itu semua juga berasal dari kata bahasa Arab. Tidak boleh pakai juga. Indonesia ini dipengaruhi oleh dua bahasa. Pertama, bahasa Belanda. Banyak yang kata Indonesia turunkan dari kata bahasa Belanda. Karena Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda. Kalau Jepang cuma menjajah sebentar, maka tidak ada pengaruh bahasa. Tapi Belanda menjajah 350 tahun. Akhirnya banyak kata-kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata bahasa Belanda. Dan yang kedua adalah bahasa Arab. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Dan agama Islam, Al-Qurannya pakai bahasa Arab. Dan itu akhirnya masuk ke kosakata di dalam bahasa Indonesia. Dan itu banyak. Jadi kalau tidak boleh semua, lalu kita suruh nulis bagaimana Alkitab kita. Ya enggak enam, saudara. Ya, jadi kalau tadi nomor 5 belum selesai ya mungkin ya. Kalau dalam Islam ada pro kontra, di dalam Kristen tidak ada pro kontra. Semua orang Kristen menganggap nama diri dari Tuhannya adalah YHWH. Dalam bahasa Ibrani Yod He Vav He. Jadi saudara, paragraf poin ke-6 ada hubungan yang erat antara nama I am atau I am who I am dengan nama Yahweh. Karena Musa tanya itu dalam Keluaran 3 ayat 13, tanya namanya Allah. Dalam ayat 14-nya dijawab I am who I am. Dalam ayat 15-nya dijawab Yod He Vav He atau Yahweh. Jadi jelas ada hubungan yang erat antara 14 dan 15. I am who I am dan Yahweh. Ada beberapa komentar tentang hubungan nama Yahweh dalam Keluaran 3 ayat 15 ini dengan nama I am atau I am who I am dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Pertama-tama dari pulpit commentary yang mengatakan demikian. Nama itu mula-mula diberikan secara menjelaskan. Aku adalah yang aku adalah, ayat 14. Kemudian sebagai suatu penamaan atau nama Yehova. Ya, ya mau ya baca Yehova sebetulnya bacanya Yahweh ya. Mungkin lebih tepat Yahweh. Kalau Yehova itu menurut saya pasti salah sebetulnya ya. Tapi kalaupun tidak mau baca Yahweh ya YHWH. Yud He Vav He. Ya. Yehova dalam ayat 15 dan aku adalah yang aku adalah dalam ayat 14. Sekarang poin B, butuh komentar lagi. Nama itu Yahweh jelas merupakan padan kata dari aku adalah dalam ayat sebelumnya yaitu ayat 14 ya. Lalu Albert Barnes itu sesuai atau dapat disamakan secara persis dengan ayat sebelumnya. Karena kata-kata aku adalah I am ya dan Yehova atau Yahweh merupakan kata-kata yang sinonim, ekivalen ya. Sekarang saya kutip Herman Hoeksema, seorang ahli teologi reform. Nama Esher, Eye, Asher, Eye, atau singkatnya Eye, yang merupakan satu penjelasan tentang nama Yehova. Dengan mana Allah sudah dikenal oleh para leluhur, di sini ditunjukkan sebagai nama Allah. Nama yang menonjol, dalam mana sifat dasar Allah dinyatakan dalam arti tertinggi dari kata itu. Dan dengan mana ia dibedakan selama-lamanya dari Allah-Allah orang kafir atau dewa-dewa ya. Kalau untuk orang kafir sebetulnya lebih cocok dewa.
Kadang kata-kata dari Carl Enderlitz, karena itu Allah memberitahu namanya, atau berbicara secara lebih tepat, ia menjelaskan nama YHWH. Dengan mana ia telah menyatakan dia sendiri kepada Abraham pada pembuatan perjanjian dalam Kejadian 15 ayat 7. Dengan cara ini, Eye Asyar Eye, aku adalah yang aku adalah. Dari banyak komentar di atas ini, saudara, terlihat bahwa kata I am who I am bukan hanya berhubungan erat dengan nama Yahweh atau YHWH, tapi bahkan merupakan penjelasan dari nama Yahweh. Sekarang poin yang ketujuh. Apa arti dari nama Yahweh? Atau I am who I am? Atau I will be that I will be? Herman Bavinck berkata bahwa ungkapan ini menunjuk kepada Allah yang tidak berubah dalam kasih karunia-Nya. Allah perjanjian yang selalu setia. Aku adalah yang aku adalah. I am who I am. Menunjukkan dia itu tetap terus tuh ya. Tidak berubah. Dalam kasih karunia-Nya. Dalam perjanjiannya. Selalu dia setia. Louis Berkhoff tentang nama Yahweh. Dia berkata, artinya dijelaskan dalam Keluaran 3:14 yang diterjemahkan aku adalah aku, atau aku akan jadi apa yang aku akan jadi. Ditafsirkan demikian, nama itu menunjuk pada ketidakberubahan dari Allah, tetapi bukan ketidakberubahan dari hakikatnya yang disoroti, tetapi ketidakberubahan dari hubungannya dengan umatnya. Ya, jadi bukan ketidakberubahan dari diri Allah atau hakikat Allah yang dipersoalkan, tapi ketidakberubahannya dari hubungannya dengan umatnya. Karena itu tidak mungkin saudara orang kehilangan keselamatan ya. Karena kesetiaan Allah ini, ketidakberubahan. Kalau dulu kita tidak punya hubungan, kita anak setan kan waktu kita lahir. Tapi pada waktu kita percaya Kristus, kita menjadi anak Allah biarpun anak adopsi tetap anak. Maka hubungannya bapak dengan anak. Dan dia tidak berubah, saudara. Nama aku adalah aku. Itu menunjukkan ketidakberubahan bukan diri Allah. Sekalipun memang diri Allah tidak berubah. Tapi yang ditunjukkan oleh nama ini bukan ketidakberubahan diri Allah atau hakikatnya. Tapi ketidakberubahan dari hubungannya dengan umatnya. Jadi sekali kita menjadi anak Allah, seterusnya kita menjadi anak Allah. Tidak bisa balik lagi menjadi anak setan lagi. Sekarang Herman Hoeksema lagi berkenaan dengan arti dari nama ini. Kami menganggapnya sebagai sesuatu yang pertama-tama menyatakan sifat asaitas dari Allah. Sifat asaitas dari Allah juga disebut ketidaktergantungannya. Ini terjemahannya ya. Asaiti dalam uh, ya asaitas, asaiti ya. Nah itu menunjukkan bahwa dia itu tidak tergantung pada apapun atau siapapun. Itu arti dari kata asaitas itu ya. Adalah sifat Allah menurut mana ia ada dari dan dalam dan melalui dirinya sendiri. Dan tidak disebabkan oleh atau tergantung pada makhluk apapun di luar dirinya sendiri. Allah itu bisa ada itu dari dia sendiri, dalam dia sendiri, melalui dia sendiri. Tidak disebabkan oleh atau tergantung pada apapun atau siapapun di luar diri sendiri. Jadi biasanya saudara, eh, orang seringkali membuktikan keberadaan Allah itu dengan mengatakan alam semesta ya.
Dan memang itu alam semesta membuktikan keberadaan Allah sebetulnya. Itu kan wahyu em, wahyu umum ya, alam semesta dan hati nurani ya. Em, kita melihat alam semesta yang begitu megah. Dalam satu galaksi itu ada ratusan miliar bintang. Dan dalam alam semesta ini ada tidak tahu berapa ratus miliar galaksi. Karena teropong manusia yang paling canggih pun yang bisa menjangkau sampai 5 miliar tahun cahaya tidak bisa menjangkau ujung dari alam semesta. Kita tidak tahu batasnya. Luar biasa besarnya. Dan itu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Nah, kalau alam semesta itu luar biasa besarnya, dan itu diciptakan oleh Allah dengan hanya dan berkata, jadilah, maka semuanya jadi. Jelas bahwa penciptanya ini lebih besar dari alam semesta yang sudah luar biasa besarnya. Dia haruslah adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak bisa alam semesta itu ada dengan sendirinya. Tapi para ahli filsafat yang menentang Allah itu mengatakan, kalau kamu pakai rumus itu, kamu tidak konsisten. Kalau alam semesta ini tidak bisa ada dengan sendiri dan kan itu harus ada yang menciptakan, yaitu Allah. Maka rumus itu berlaku untuk Allah. Allah juga harus ada yang menciptakan. Dia tidak bisa ada dengan sendirinya. Tapi saudara, Allah dan ciptaannya itu beda. Ciptaan memang harus ada yang mencipta. Tapi Allah itu penciptanya. Tidak ada pencipta yang diciptakan. Dia ada dengan sendirinya, ada dari dia sendiri, ada dalam dia sendiri, melalui dia sendiri, dan tidak disebabkan oleh atau tergantung pada apapun atau siapapun di luar dia sendiri. Saya lanjutkan. Dan karena itu, ia adalah makhluk. Ya, kata makhluk ini tidak cocok ya. Tapi ya mau diterjemahkan apa? Dalam bahasa Inggrisnya being ya. Mau diterjemahkan keberadaan ya, bisa. Yang mutlak dan murni, yang juga mencukupi diri sendiri secara sempurna, dan tidak membutuhkan makhluk apapun di luar dia sendiri. Dalam sifat ini, ia sepenuhnya berbeda dengan makhluk ciptaan. Ya, saya berikan makhluk atau keberadaan saya. Jadi saudara, nama Yahweh atau I am who I am atau I will be that I will be ini, pertama poin A menunjukkan ketidakberubahan Allah dalam hubungannya dengan umatnya. Kedua menunjukkan bahwa Allah ada dari Dia sendiri dan ia tidak tergantung pada siapapun atau apapun di luar dirinya. Dengan demikian ini juga menunjukkan kekekalan dari Allah. Karena kunci, ayat-ayat perjanjian lama lain yang dalam Septuaginta juga menggunakan ego eimi. Kita baca pertama ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Dalam bahasa Ibrani bagian yang saya garis bawah itu akulah aku itu ya. Dalam bahasa Ibrani berbunyi ani anehu. Jadi dua kali kata ani ya. Ani anehu. Terjemahnya I myself am he. Aku sendiri adalah dia. Mengapa dua kali kata ani? Ani itu artinya aku ya. Kok bisa dua kali kata ani diterjemahkan aku sendiri? Karena adanya dua kali kata ani atau aku itu menunjukkan suatu penekanan.
Dan karena itu bukannya mestinya diterjemahkan akulah dia, seperti dalam terjemahan kita, tapi seharusnya diterjemahkan aku sendiri adalah dia. Robert Bowman, lihat kutipan di bawah nanti setelah poin yang ketujuh, tapi saya tidak akan sampai poin ketujuh pada khotbah hari ini ya. Jadi nanti lihat pada um, minggu depan ya mungkin. Robert Bowman mengatakan bahwa dalam Septuaginta bagian ini terjemahkan ego eimi, I am, atau aku adalah. Pulpit Commentary juga mengatakan demikian. Ini kata-kata dari Pulpit Commentary, Septuaginta, IDT, IDT, Hoti, Ego Eimi. Ya. Bandingkan Yesaya 41 ayat 4, Yesaya 48 ayat 12, Yohanes 8 ayat 24, dan Yohanes 18 ayat 5. Sebagai catatan, kata IDT itu artinya lihatlah. Ya. NWT, I am he. Nah, ini salah kalau diulang ya. Mereka nggak ngerti kalau pengulangan itu merupakan penekanan. TTP juga, akulah dia. Sekarang poin yang kedua, saudara. Yesaya 41 ayat 4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Yahweh, yang terdahulu. Dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Dalam bahasa Ibrani, Ani Yahweh, atau I am Yahweh, atau aku adalah Yahweh. Dalam Septuaginta, Ego Eimi, lihat kutipan dari Pauman di bawah nanti ya. Dalam New World Translation, saksi Yehova ya. I, Jehovah, aku, Yehova. Terjemahan Dunia Baru, aku, Yehua. Ibrani itu tidak punya kata to be ya. Seperti ini ya. Jadi kalau sebetulnya Ani Yahweh itu memang mestinya terjemahnya I am Yahweh. Harus disuplai to be-nya karena memang dalam bahasa Ibrani itu tidak ada. Jadi menerjemahkan seperti ini nih ngawur nih. Juga terjemahan Indonesia, aku Tuhan, ini ngawur. Ya, Ani itu aku, Yahweh. Harus disuplai di sini. Karena memang tidak ada to be di dalam bahasa Ibrani. Jadi I am Yahweh. Aku adalah Yahweh. Itu terjemahan yang benar. Sekarang poin yang ketiga, Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu Yahweh. Dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti. Bahwa aku dia. Ya, aku adalah dia. Tuh, kata tetap ini salah. Ya. Jadi mestinya aku adalah dia. Sebelum aku tidak ada alam dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Kata tetap yang saya coret itu seharusnya tidak ada. Lalu dalam bahasa Ibrani bunyinya anihu. Hu itu he. Ani itu aku. Nah ini juga tidak boleh diterjemahkan aku dia. Kalau ini kata tetap ini dibuang karena memang sebetulnya tidak ada. Kalimatnya tidak karuan. Aku dia itu apa? Tapi seperti yang tadi saya katakan di dalam bahasa Ibrani tidak ada to be. Ya, MSR itu tidak ada. Dan karena itu dalam banyak hal itu harus disuplai. Jadi anihu harus terjemahkan I am he. Aku adalah dia. Dalam LXX atau Septuaginta, ego eimi, lihat kutipan bawah di bawah, lihat juga kata-kata E.T. Robertson,
dalam komentarnya tentang Yohanes 8:24 di bawah. Nah, New World Translation menerjemahkan I am the same one. Aku adalah orang yang sama. Lalu dalam terjemahan Dunia Baru, aku adalah pribadi yang sama. Entah dari mana mereka menyulap sehingga muncul kata-kata seperti ini. Sama sekali tidak ada kemungkinan diterjemahkan seperti ini. Sekarang yang keempat, Yesaya 45 ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya. Dan dia menciptakannya bukan supaya kosong, tapi yang membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Dalam bahasa Ibrani, Ani Yahweh, I am Yahweh, atau aku adalah Yahweh. Dalam LXX atau Septuaginta, Ego Eimi, lihat kutipan dari poemen di bawah. Lalu dalam NWT, I am Jehovah. Tuhan di sini kok bisa menerjemahkan dengan benar ya. Aku adalah Yehova. Lalu terjemahan Dunia Baru, akulah Yehuwa. Kenapa di sini bisa benar, di atas tadi ngawur tidak karu-karuan. Poin kelima, Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, kata tetap itu buang lagi, tidak ada. Seharusnya tidak ada. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sebagai catatan, kata tetap sama seperti tadi sebetulnya tidak ada. Dan dalam bahasa Ibrani-nya anihu. Aku aku dia ya. Tapi lagi-lagi kalau aku dia kalimatnya tidak jadi kalimat. Jadi kata to be-nya mesti disuplai I am he. Aku adalah dia. Septuaginta ego eimi. NWT I am the same one. Ini lagi-lagi ngawur lagi sekarang. Aku adalah orang yang sama. TDP aku tetap pribadi yang sama. Kenapa nomor 4 ini bisa benar, nomor 5 salah tadi di atas juga salah, tidak karu-karuan. Mereka melakukan sulapan yang sama seperti di atas tadi. Sekarang poin yang ke-6, Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Ini terjemahan yang ngawur, karena kata tetap maupun sama sebetulnya tidak pernah ada. Itu yang masih coret ya. Nah, laki-laki kata Ibrani-nya mestinya anehu, aku dia. Ya, to-be-nya masih disuplai I am he. Aku adalah dia. Septuaginta ego aimi. Aku adalah. Nah, NWT dan TDB laki-laki merupakan sulapan yang sama. I am the same one. Aku adalah orang yang sama. Aku adalah pribadi yang sama dalam TDB. Lalu poin ketujuh, Yesaya 52 ayat 6. Sebab itu umatku akan mengenal namaku pada waktu itu mereka akan mengerti. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Kata-kata akulah dia itu laki-laki dalam bahasa Ibrani anehu. Disuplai lagi mesti kata to be-nya, jadi I am he. Aku adalah dia. Septuaginta ego eimi. Aku adalah. NWT I am the one. Aku adalah orang. Orang dari mana? Kata orangnya dari mana? Nggak ngerti saya. TDP akulah pribadi. Kata pribadinya dari mana? Laki-laki ini ngawur dan karuan. Sekarang Robert Bowman, di antara para ahli bahasa atau penafsir Alkitab, suatu persetujuan umum yang bertumbuh telah membentuk di belakang pandangan bahwa
Yohanes 8 ayat 58 yang before Abraham was I am itu ya. Secara sengaja menggemakan pernyataan-pernyataan Yahweh dalam Yesaya pasal 40 sampai dengan pasal 55. NWT mengaburkan ayat-ayat paralel dalam Yesaya ini dengan menerjemahkan mereka, aku adalah orang yang sama, atau aku adalah yang sama. Tapi dalam bahasa Ibrani setiap kasus hanya berbunyi anihu. Secara hurufiah, aku dalam kurung adalah dia. Yang oleh LXX atau Septuaginta diterjemahkan sebagai ego eimi atau aku adalah. Yesaya 41 ayat 4, 43 ayat 10, 46 ayat 4, 52 ayat 6, bandingkan dengan ulangan 32 ayat 39. Ini mengusulkan bahwa alasan untuk kemarahan dari orang-orang Yahudi pada penggunaan ungkapan ego eimi secara mutlak oleh Yesus adalah bahwa pada peristiwa itu bahasanya langsung dikenali sebagai bahasa Yahweh. Jadi pada waktu Yesus berkata ego eimi, mereka langsung mengenali ini Allah yang bicara seperti itu dalam perjanjian lama. Nah, kamu ini siapa kok menggunakan istilah atau bahasanya Allah ini? Allah membahasakan dirinya seperti itu. Ya, nama dia, kamu siapa? Maka mereka marah dan ya mau membunuh Yesus. Sejumlah besar ahli-ahli bahasa atau penafsir telah mempertahankan kesimpulan ini dan sangat sedikit yang menyangkalnya. Pertimbangan-pertimbangan seperti ini telah membimbing para ahli bahasa atau penafsir untuk menyimpulkan bahwa bagian-bagian terdekat dalam perjanjian lama yang merupakan pendahulu dari Yohanes 8:58 ditemukan dalam kata-kata aku adalah dari Yesaya. Jika ini benar, kesimpulannya tidak bisa dihindarkan bahwa Yesus sedang mengklaim sebagai Yahweh. Jadi ngerti hubungannya ya? Yahweh dan aku adalah aku atau aku adalah singkatannya. Ini berhubungan sangat dekat. Karena Yesus mengatakan I am atau ego eimi. Jadi dia mengklaim dirinya adalah Yahweh. Sekarang poin D. Karena mari kita kembali pada kedua kelompok ayat dalam Injil Yohanes di mana Yesus menyebut dirinya dengan sebutan I am atau aku adalah. Ya kan tadi yang tadi saya mengulang perjanjian khotbah 4 minggu yang lalu itu kan dua kelompok ayat ya. I am diikuti dengan penggambaran Yesus tentang dirinya, misalnya I am the door, I am the good shepherd dan sebagainya. Tapi ada kata kelompok kedua di mana I am tidak diikuti dengan penggambaran apapun, hanya mengatakan I am. Nah, saudara, Yesus sebut dirinya I am ya. Nah, dengan mengingat apa yang sudah saya bahas di atas, yang menekankan hubungan yang erat antara nama Yahweh dengan kata I am atau aku adalah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kata I am atau aku adalah dari Yesus ini secara implisit tapi sangat kuat menunjukkan dirinya sendiri sebagai Yahweh atau Allah sendiri. Nah, kalau saudara masih mau ya di mana Yesus disebut secara eksplisit sebagai Yahweh, maka itu ada dalam Yeremia 23 ayat 6. Kita baca dalam Yeremia 23, kita baca mulai ayat 5 ya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Tunas adil ini jelas Yesus. Berulang kali digambarkan sebagai tunas adil bagi Daud. Ya bisa diartikan keturunan dari Daud, karena tunas itu kan dari pohon lalu bertunas gitu ya. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Memang ada orang-orang yang tidak setuju bahwa kelompok pertama, yaitu seri 7 IM, menunjukkan bahwa Yesus adalah Yahweh. Mereka menganggap bahwa I am di dalam kata-kata itu hanya I am biasa,
Karena kata-kata I am itu diikuti penggambaran Yesus tentang dirinya sendiri. Seperti I am the door, I am the good shepherd, dan sebagainya itu ya. Karena itu mari kita memperhatikan kelompok kedua saja, di mana kata-kata I am digunakan secara mutlak. Maksudnya kata-kata I am itu tidak diikuti dengan penggambaran Yesus tentang dirinya sendiri. Sekarang kita lihat poin pertama, Yohanes 8 ayat 24 dan 28. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Lalu ayat 28, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Kata-kata akulah dia muncul dua kali di sini. TTP, akulah dia. NWT, I am he. Tapi kata he-nya ditulis di dalam tanda kurung. Aku adalah dia. Ya, King James, I am he. He-nya dicatat dengan huruf miring. Jadi terjemahan huruf fiaknya seharusnya hanyalah I am atau aku adalah ya. Kata dia ini sebetulnya tidak ada, karena itu NWT menulis di dalam kurung sekalipun TDP tidak dalam kurung ya. Tapi King James bukan menggunakan tanda kurung tapi dicatat dengan huruf miring. Artinya sama saja, itu menunjukkan bahwa dalam bahasa aslinya kata he itu tidak ada. Sekarang William Hendrickson mengatakan demikian. Kematian dalam dosa ini merupakan akibat dari ketidakpercayaan bahwa akulah dia. Secara hurufiah, bahwa aku adalah ego eimi. Yang mendasari ungkapan itu adalah teks-teks seperti Keluaran 3 ayat 14, Ulangan 32 ayat 39, Yesaya 43 ayat 10. Artinya adalah bahwa aku adalah semua yang aku klaim tentang diriku. Seseorang yang diutus oleh Bapa, seseorang dari atas, anak manusia, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan, setara dengan Allah, seseorang yang mempunyai hidup dalam dia sendiri, inti atau hakikat dari kitab suci, roti hidup, terang dunia, dan sebagainya. Sekarang kata-kata dari A.T. Robertson ya. Dari tadi yang saya pikir itu pada khotbah minggu depan ternyata ada di sini ya. Saya salah tadi ya. Yesus bisa memaksudkan salah satu dari hal-hal ini ya. Bahwa aku adalah dari atas, ayat 24. Bahwa aku adalah orang yang diutus oleh Bapa atau aku adalah Mesias. Pasal 7, ayat 18 dan 28. Bahwa aku adalah terang dunia, pasal 8 ayat 12. Bahwa aku adalah pembebas dari perbudakan dan belenggu dosa, 8, 28, 31 dan terusnya, 36. Bahwa aku ada atau aku adalah tanpa menyuplai predikat dalam arti mutlak seperti orang-orang Yahudi. Ulangan 32 ayat 39 menggunakan bahasa Yehova. Bandingkan Yesaya 43 ayat 10, di mana kata-kata yang persis sama muncul. Hina pisteu sete hoti ego emi. Ungkapan ego emi muncul 3 kali di sini. Pasal 8 ayat 24, 28, dan 58. Dan juga dalam pasal 13 ayat 19. Yesus kelihatannya mengklaim sebagai makhluk ilahi yang mutlak seperti dalam Yohanes 8 ayat 58. Di mana dia berkata, before Abraham was, I am. Kang Robert M. Bauman Jr., satu-satunya keberatan yang diberikan oleh saksi-saksi Yehova adalah bahwa Daud mengatakan anihu dalam 1 Tawarik 21 ayat 17. Suatu keberatan yang tidak memperhatikan bahwa penggunaan Daud tentang ungkapan ini
adalah sama sekali tidak bersifat teologis. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata anihu itu untuk Yesus dan kita mengatakan itu sebagai bukti Yesus itu adalah Yahweh, mereka membantah loh, Daud juga bilang anihu, tapi hebatnya mereka bisa menemukan ini, ayat ini ya. Ini dalam bahasa Ibrani mereka bisa menemukan ayat ini. 1 Tawarik 21 ayat 17, coba kita baca ya. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat? Dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tapi janganlah tulah menimpa umatmu. Nah di sini kata kata aku sendirilah ini dalam bahasa Ibrani-nya anehu. Akulah dia. Tapi ini jelas bahwa memang dia sama sekali tidak bicara secara teologi ya. Jadi tidak bisa dari ayat yang seperti ini lalu diklaim bahwa kalau Yesus mengatakan anihu, maka Yesus adalah Yahweh. Lah Daud sendiri mengatakan anihu, ya kamu mau apa? Mau juga anggap Daud sebagai Yahweh. Tetapi Calvin punya pandangan yang lain tentang Yohanes 8 ayat 24 ya. Ini kata-kata dari Calvin. Karena tidak ada jalan lain untuk orang-orang yang terhilang untuk memperoleh keselamatan, kecuali dengan pergi atau membawa dirinya sendiri kepada Kristus. Jadi kalau dikatakan Calvin tidak pernah menginjil, ini sebetulnya penginjilan ya. Tidak ada keselamatan, kecuali dengan pergi atau membawa dirinya sendiri kepada Kristus. Datang kepada Kristus, itu satu-satunya keselamatan. Ya. Ungkapan bahwa aku ada atau aku adalah perlu diperhatikan. Karena untuk membuat artinya lengkap, kita harus menyuplai semua yang oleh kitab suci dianggap sebagai milik atau kualitas dari Mesias. Dan semua yang kitab suci minta untuk kita harapkan dari dia. Sebagian dari penulis-penulis kuno telah menyimpulkan dari teks ini, hakikat ilahi dari Kristus. Tetapi itu merupakan suatu kesalahan. Karena ia berbicara tentang jabatannya atau tugasnya terhadap kita. Pernyataan ini layak untuk diperhatikan, karena manusia tidak pernah mempertimbangkan dengan cukup kejahatan dalam mana mereka tercebur. Tetapi mereka mengabaikan Kristus dan memandang ke sekeliling mereka, ke setiap arah untuk pengobatan yang sia-sia. Saya berikan catatan ya, bagian yang saya garis bawah ini ya, jelas juga mencakup keilahian dari Kristus atau Mesias, karena hal itu jelas diajarkan oleh kitab suci. Poin B, Calvin kelihatannya tidak menghubungkan Yohanes 8 ayat 24 ini dengan Keluaran 3 ayat yang ke-14. Dan saya tidak tahu kenapa. Saya lebih setuju memang dihubungkan ya. Dan tentang kata-kata I am atau aku adalah dalam Yohanes 8 ayat 28, Calvin berkata, ini tidak menunjuk kepada hakikat ilahi Kristus tetapi kepada jabatannya. Lalu poin kedua, Yohanes 13 ayat 19. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. TDB menerjemahkan akulah dia, NWT I am he, tapi he-nya dalam tanda kurung. Aku adalah dia, dianya dalam tanda kurung. King James I am he-nya dicetak miring. Berarti semua itu tidak ada dalam bahasa aslinya ya. Lalu literalnya I am, ya terjemahan huruf-hurufnya I am. William Hendrickson mengatakan, mereka harus terus percaya bahwa Yesus adalah apapun yang seperti yang ia klaim tentang dirinya sendiri. Ya, mengklaim dirinya sebagai utusan, ya kita harus percaya dia utusan. Muslim sering menyerang kita bahwa Yesus itu utusan. Saya percaya dia utusan, ada apa diserang saya?
Tapi pada saat yang sama saya percaya dia utusan, tapi juga dia adalah Allah. Mereka percaya Yesus hanya nabi, saya percaya dia nabi. Saya tidak percaya dia hanya nabi. Jadi utusan nabi saya tidak bantah apapun. Tapi saya cuma tambahkan, bukan cuma nabi, bukan cuma utusan. Dia juga adalah Mesias, dia juga adalah pengantara satu-satunya kepada Bapa. Dia adalah penebus atau juru selamat. Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Tuhan. Dia adalah manusia yang sungguh-sungguh. Allah dan manusia dalam satu pribadi. Jadi semua yang diajarkan oleh Alkitab tentang Kristus, yaitu harus kita percaya. Calvin dan E.T. Robertson menganggap bahwa kata-kata akulah dia di sini menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Tapi tentang pandangan E.T. Robertson, bandingkan dengan komentarnya tentang Yohanes 8 ayat 28 yang sudah saya berikan di atas. Walter Martin menganggap bahwa kata-kata I am atau aku adalah di sini juga berhubungan dengan kata-kata aku adalah yang aku adalah dan kata-kata aku adalah dalam Keluaran 3 ayat 14. Saya lebih setuju dengan Walter Martin ya, yang memang mengkhususkan diri dalam membuat buku ini dan membahas hal itu secara sangat-sangat mendetail dibandingkan bahkan dari Calvin, karena Calvin tidak membahas secara khusus ya. Walter Martin mengatakan demikian, arti dari ungkapan itu dalam arti kealahan yang penuh, khususnya sangat jelas dalam Yohanes 13 ayat 16. Di mana Yesus berkata bahwa ia telah memberitahu mereka hal-hal sebelum hal-hal itu terjadi. Supaya pada waktu hal-hal itu terjadi, murid-murid bisa percaya bahwa ego aimi atau aku adalah. Yehova adalah satu-satunya yang mengetahui masa depan sebagai suatu fakta masa kini. Yesus memberitahu mereka sebelumnya bahwa pada waktu itu terjadi, mereka bisa mengetahui bahwa aku adalah atau ego eimi, yaitu bahwa ia adalah Yehova atau Yahweh itu sendiri. Jadi ini session yang kedua dan kita lebih punya dasar lagi dari banyak ayat di mana Yesus mengatakan I am tanpa embel-embel penggambaran dirinya sendiri. Kalau yang itu masih diperdebatkan. Tapi yang I am saja rasanya tidak terhindarkan bahwa itu berhubungan dengan Keluaran 3 ayat 14. Itu cara Allah membahasakan dirinya sendiri. Dan kalau Yesus membahasakan dia sendiri dengan cara yang sama seperti Allah atau Yahweh membahasakan dia sendiri, itu berarti Yesus adalah Allah atau Yahweh sendiri. Jadi sebetulnya sampai sesi yang kedua ini sudah bisa dibuktikan bahwa Yesus adalah Yahweh sendiri dari kata-kata I am itu. Ya, sudah saya katakan bahwa dia mengatakan I am dan Yesus sebagai Yahweh itu berhubungan sangat dekat. Sampai di sini pelajaran ini akan disambung pada sesi yang selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh belajar dan juga menambahkan pada pelajaran 4 minggu yang lalu, sehingga tidak lagi disalah mengerti tentang bentuk imperfect tense di dalam bahasa Ibrani yang berbeda dengan imperfect tense di dalam bahasa Yunani. Dan juga kami sudah menambah untuk mempelajari ayat-ayat di mana Yesus mengatakan I am, dan
kami menyoroti secara khusus di mana dia mengatakan I am tanpa ditambahi penggambaran tentang dirinya sendiri. Yang rasanya tidak bisa tidak, pasti berhubungan dengan Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Dan kami tidak mengerti mengapa Calvin tidak menghubungkan seperti itu. Tapi dengan pelajaran hari ini kami bisa diyakinkan bahwa kata-kata I am itu merupakan bahasa Allah membahasakan dia sendiri, dan pada waktu Yesus menggunakannya berarti dia adalah Allah sendiri. Dan karena I am dan Yahweh berhubungan sangat erat, maka pada waktu Yesus mengatakan I am, itu juga merupakan klaim bahwa Yesus adalah Yahweh sendiri. Dan kalaupun argumentasi ini ditolak, ada ayat yang secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus adalah Yahweh sendiri, yaitu Yeremia 23 ayat 5 dan ayat 6. Terima kasih Bapak, dengan makin banyaknya bukti bahwa Yesus adalah Allah sendiri dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Kami berdoa supaya semua orang bisa mempercayainya. Memang agak sukar kalau orang-orang Muslim itu mau mempercayai hal itu, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau pada hari Jumat malam Mama sudah memberitakan Injil kepada mereka, bila engkau bekerja supaya Injil itu bisa mempertobatkan mereka, dan mereka mempercayai bahwa Yesus adalah Allah dan Juru Selamat dan Penebus, sekalipun pada saat yang sama dia adalah utusan, nabi, dan sebagainya. Dan karena itu tidak mempercayai Yesus, berarti tidak mungkin diselamatkan. Terima kasih Bapak, dan nama Yesus kami berdoa. Amin.